Perkenalkan, nama lengkap saya Albertus Rulileza, NIM 4312232, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, NIM 4312232. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Perhumas Indonesia. Sebelum itu, kita juga harus mengetahui sejarah singkat dari Perhumas Indonesia. Sejarah singkat Perhumas Indonesia diawal dari semangat para praktisi humas untuk menjalin komunikasi dan bertukar pengalaman dalam meningkatkan kualitas praktik kehumasan yang ada di Indonesia. Momen penting ini terjadi pada Kongres Hubungan Masyarakat Dunia ke-6 di Jenewa, di mana Mara Jones, salah satu praktisi human ternama, terinspirasi untuk mendirikan forum profesi kehumasan yang ada di Indonesia. Pertemuan perdana perhumasan dilakukan di Gedung Wisma Internasional Pertamina. Pertemuan ini dihadiri oleh para praktisi humas dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pendirian Organisasi Nasional Kehumasan dan dibentuklah tim yang bertugas mengusulkan nama organisasi dan merancangkan anggaran dasarnya. Setelah itu, pengertian dari Perhumas Indonesia. Perhumas Indonesia atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia adalah organisasi profesi yang mewadahi para praktisi kehumasan dan komunikasi yang ada di Indonesia. Didirikan pada tanggal 15 Desember 1972, Perhumas bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme kehumasan yang ada di Indonesia. Setelah itu, kita juga harus mengetahui fungsi Perhumas Indonesia. Yang pertama, yaitu meningkatkan keterampilan profesional para anggotanya. Yang kedua, memperluas dan memperdalam pengetahuan para anggotanya. Dan yang ketiga, meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman antar anggota. Dan yang terakhir, berhubung dengan organisme serumpun di dalam dan di luar negeri. Setelah itu, kita harus mengetahui tujuan dari Perhumas Indonesia. Untuk mencapai fungsinya, Perhumas Indonesia menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya, seperti penerbitan buletin, buku, dan jurnal. Yang kedua, seminar dan pelatihan. Yang ketiga, konferensi dan lokakarya. Dan yang keempat, jaringan dan hubungan antar anggota. Setelah itu, kita juga harus mengetahui Perhumas Indonesia dan peran-peran pentingnya. Perhumas Indonesia telah memainkan peran penting dalam perkembangan kehumasan yang ada di Indonesia. Organisasi ini telah berkontribusi dalam meningkatkan profesionalisme para praktisi humas, membangun jaringan dan hubungan antar anggota, serta mempromosikan praktik kehumasan yang etis dan bertanggung jawab. Perhumas Indonesia juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional seperti kongres dan konferensi kehumasan. Kontribusi Perhumas telah membantu meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional dan memperkuat hubungan dengan organisasi kehumasan di negara lain. Setelah itu, terdapat kode etik dalam Perhumas Indonesia. Perhumas Indonesia memiliki kode etik yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas para praktisi kehumasan. Peran Perhumas Indonesia. Perhumas Indonesia telah memainkan peran penting dalam perkembangan kehumasan di Indonesia. Organisasi ini telah berkontribusi dalam meningkatkan profesionalisme para praktisi humas, membangun jaringan dan hubungan antar anggota, mempromosikan praktik kehumasan yang etis dan bertanggung jawab, serta meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional. Jadi, setelah kita mengetahui pengertian, sejarah, dan pembahasannya,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perhumas Indonesia adalah organisasi profesi yang penting bagi para praktisi kehumasan. Organisasi ini telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme kehumasan di Indonesia, serta memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik kehumasan yang etis dan bertanggung jawab di kancah internasional. Sekian dan terima kasih.